presentasi hari ini kami akan mengangkat sebuah kasus tragis dari Bali, yaitu kasus pembunuhan Angelin, bocah berumur 8 tahun yang dibunuh sadis oleh ibu tirinya. Pertama dan yang utama, kami ingin berterima kasih kepada Bu Lia selaku guru mata pelajaran bahasa Indonesia yang sudah membimbing kami dalam pengerjaan tugas ini. Kami juga berterima kasih kepada teman-teman sekolah kami yang sudah membantu tercapainya dan terselesaikannya tugas ini. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkan kami memperkenalkan diri kami. Anggota kelompok 1 yang kece dan tidak sombong. 1. Jessica Quinsa Natalia, nomor absen 18. Kedua, Nadifa Nelia Rahmadi, nomor absen 30. Ketiga, Nazma Ashifa Mumtaz, nomor absen 31. Keempat, Sultan Zadidal Zakawali Budistia, nomor absen 39. Dan yang terakhir, Trini Miras, nomor absen 42. Pada Juni 2015, publik digemparkan dengan kematian gadis 8 tahun yang bernama Angelin Madrid Megaw, murid kelas 2 SDN 12 Sinur, Denpasar, Bali. Penjelasan lengkap kasus tragis Angelin. Hamidah berasal dari Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi. Ia adalah anak ke-7 dari 9 saudara. Perempuan kelahiran 6 November 1987 itu pertama kali ke Bali di tahun 2001 dan bekerja di sebuah warung milik kerabatnya. Pada 2005, ia menikah dengan Roshidi, warga Gombang, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi. Anak pertama yang diberi nama Ina pun lahir. Namun, karena kondisi ekonomi yang belum stabil, Ina dititipkan di keluarga Banyuwangi. Tepatnya keluarga sang ayah. Midah, ibu Angelin mengandung Angelin saat merantau di Bali. Suaminya bekerja sebagai kuli angkut di pasar. Kehidupan keluarga itu tak membaik saat merantau di Bali. Justru kandungan tidak mudah diatasi oleh dokter. Yang mengharuskan Midah terpaksa pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan melahirkan. Namun, Santo suaminya memberikan Angelin kepada pasangan suami istri karena tidak bisa melunasi biaya administrasi rumah sakit. Pasangan suami istri itu adalah John dan Mary. Mereka berjanji bahwa Midah dan suaminya boleh mengambil Angelin di umur 18 tahun. Untuk keperluan persalinan Hamidah, Margaret mengeluarkan biaya sebesar 1,8 juta dengan rincian biaya persalinan 800.000 dan biaya perawatan Hamidah sebesar 1 juta rupiah. 3 hari setelah lahir, Angelin langsung dibawa oleh Margaret dan tidak pernah bertemu lagi dengan kedua orang tua. Angelin, waktu berlalu. John meninggal karena serangan jantung saat bertengkar dengan istrinya. Dan John memberikan warisan kepada Angelin dengan cukup besar, sekitar 60%. Karena hal itu, ibu tiri dan kakak tirinya menjadi iri hati dan mengakibatkan tindakan penganiayaan terhadap Angelin. Ibu tirinya bahkan memberikan Angelin makanan hewan seperti kucing dan anjing. Berbagai penyiksaan dilakukan kepada Angelin. Pikir Margaret, ibu tirinya, Angelin hanyalah anak pungut yang sekarang menumpang hidup dengannya. Penyiksaan terjadi seperti setelah pulang dari pantai dengan tetangganya Tari, Angelin langsung disiksa dan dianiaya oleh ibu tirinya. Dari kakaknya yang bernama Chris menutupi suaranya dengan memainkan piano. Dan saat kucing ibu tirinya mati, Angelin disiram air dingin dan diceburkan pada bak mandi, lalu kepada kepala Angelin dibenturkan pada dinding sekitar 3 atau 4 kali. Kemudian, ibu tirinya meninggalkan Angelin di kamar mandi. Karena hal itu, Angelin meninggal di tempat, lalu dikubur di dekat kandang ayam. Ibu tiri dan juga kakak tirinya Angelin membuat alibi dengan mengumumkan hilangnya Angelin pada laman Facebook berjudul Find Angelin's Bali's Missing Child dengan keterangan Angelin terakhir
Mereka juga memasang ribuan poster dengan foto Angelin di sekitar kawasan Bali. 3 hari setelah dikatakan tenggelam, kepolisian sektor Denpasar Timur memeriksa sejumlah saksi, yaitu Margaret, ibu angkat Angelin, Antonius, pembantu sekaligus penjaga rumah, dan seorang penghuni kontrakan milik Margaret bernama Susiana. Setelah itu, Ketua Komnas Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait, mengunjungi rumah Margaret pada malam hari. Aris menengok kamar tidur Angelin. Menurut Aris, rumah itu tak layak huni karena acak-acakan, kotor, dan bau kotoran hewan. Margaret memelihara puluhan anjing dan ayam di rumahnya. Di kamar tidur, Aris mencium bau air yang berbeda dengan bau kotoran hewan. Dibunuh dan dikubur di dekat kandang ayam rumah milik ibu dirinya sendiri, Angelin ditemukan berawal dari kecurigaan polisi. Ada gundukan tanah di bawah kandang ayam dekat pohon pisang. Kemudian polisi membongkar gundukan tanah tersebut. Polisi menemukan jasad Angelin di pekarangan rumah Margaret. Angelin ditemukan dikubur pada kedalaman setengah meter dengan pakaian lengkap dan tangan membalut wanita. Tubuhnya dililit spray dan Angelin sudah kita temukan dalam keadaan sudah tiada. Sejauh ini sejumlah saksi yang terlibat akan dimintai keterangan termasuk Ibu Asumi. Untuk Kapolda Bali, Irjen Roni F. di Denpasar Rabu 10 Kemarin. Sebelum kasus itu terjadi, kasus pembunuhan tersebut terungkap, Angelin dikabarkan hilang sejak 16 Mei 2015 oleh Alfred mantannya, Yonea Megawe. Hampir sebulan hilang, mayat Angelin ditemukan terkubur di belakang rumahnya di Jalan Sudang Malang nomor 28 Tanah Denpasar Bali pada tahun 2013. Tugas 5W1H. What? Apa yang membuat ibu tiri dan kakak tiri dari Angelin menganiaya Angelin? Karena pada saat John meninggal dunia, John memberikan warisan sebesar 60% kepada Angelin. Dan itu menjadikan ibu tirinya iri hati kepada Angelin. Well, di mana dikuburnya jasad Angelin? Jasad Angelin dikubur di pekarangan rumah Margaret di dekat kandang ayam milik ibu tiri. When? Kapan keterangan terakhir kali hilangnya Angelin pada laman Facebook berjudul Find Angelin Bali's Missing Child? Kapan keterangan terakhirnya? Ialah pada tanggal 16 bulan Mei tahun 2015. Siapa nama dari orang tua kandung Angelin? Ibu kandung Angelin bernama Midah, sedangkan ayah kandungnya Angelin bernama Santo. Wihai, mengapa ayah kandung dari Angelin memberikan Angelin kepada pasangan suami istri John dan Margaret? Karena ayah kandung Angelin tidak sanggup melunasi biaya administrasi rumah sakit. Ditambah lagi, kondisi keluarga orang tua kandung dari Angelin tidak membaik saat merantau di Bali. How? Bagaimana kondisi Angelin saat ditemukan jasadnya oleh polisi? Kondisi jasad Angelin saat ditemukan sangat memprihatinkan. Angelin ditemukan dengan pakaian lengkap dan tangan yang memeluk boneka. Tubuhnya dililit dengan spray dan tali. Sebelum saya tutup presentasi hari ini, saya akan membuka sesi pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, tolong acungkan tangan, sebut nama, asal kelompok, dan apa yang akan dipertanyakan. Ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Mujawa. Saya dari kelompok 2. Saya ingin menanyakan kelompok 4. Saya ingin menanyakan tentang Angelin. Kan tadi sudah disebutkan Angelin ini kan dirawat oleh ibu tirinya. Nah, dan berjanji bakal mengambil saat umur 18 tahun. Nah, apakah orang tua tersebut sudah mengambil Angelin atau belum? Ada yang ingin bertanya lagi?
yang mau bertanya? Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman Muhammad Rizky Mulyawan. Angeline sudah meninggal saat umur 8 tahun. Lalu, ibu tirinya dipenjara karena kasus itu. Jadi, ibu kandungnya yang bernama Hamidah itu belum sempat menemui atau belum sempat mengetahui keberadaan anaknya itu. Apa itu jelas? Oke. Sekian presentasi dari kami. Perkenalkan, nama saya Video Cawirawan dari kelompok 5 ingin bertanya, apakah ada barang bukti atau CCTV yang membuktikan bahwa Angeline dibunuh oleh ibu tiri? Izinkan saya menjawab pertanyaannya. Jasad Angeline tidak diketahui dari CCTV ataupun apapun. Jadi pas polisi datang ke rumahnya, polisi mencurigai karena di belakang kamar terdapat gundukan tanah. Sehingga polisi akhirnya pun mencoba untuk menggali dan akhirnya bertemu jasad Angeline yang sudah membusuk. Apakah sudah jelas? Sudah jelas. Terima kasih. Saya Radius Budi dari kelompok 3 ingin bertanya, mengapa ibu tiri Angeline ingin menyiksa Angeline? Karena saat Baik, terima kasih. Izinkan saya menjawab pertanyaan. Karena saat John meninggal dunia, dia memberikan 60% warisannya kepada Angeline. Itu membuat ibu tiri dan kakak tirinya Angeline menjadi iri hati dan mulai menganiaya Angeline. apakah jelas? Apakah jelas? Jelas. Ingin bertanya lagi? Yang kencang dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana cara ibu tirinya dan kakaknya membunuh Angeline? Baik, izinkan saya menjawab. Pertanyaan dari teman Aulia. Ibu tiri Margaret Angeline disiram air dingin dan diceburkan pada bak mandi. Lalu kepala Angeline dibenturkan pada dinding sekitar 3 atau 4 kali. Kemudian ibu tirinya meninggalkan Angeline di kamar mandi. Karena hal itu, Angeline meninggal di tempat lalu dikubur di dekat kandang air. Jadi, ibu tirinya melakukan berbagai penyiksaan kepada Angeline karena pikirnya dia hanyalah benalu. Lalu, ibu tirinya juga sering tidak memperhatikan Angeline seperti layaknya anak, karena saat John masih hidup, John lebih sayang kepada Angeline daripada kakaknya Chris. Apakah jelas? Oke, saya tutup sesi pertanyaan kali ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada